Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dian sudah menambahkan materi tentang KIP kuliah, khususnya di bagian teknis. Selanjutnya kita masuki sesi tanya jawab ya, teman-teman. Untuk informasi, sebelumnya kami di Muda Pelajar Media ini sudah merangkum beberapa pertanyaan, baik lewat grup WhatsApp maupun dari media sosial. Ini mungkin pertanyaan yang krusial, begitu ya Pak Muni, Mas Dian. Mungkin ini yang pertama, yaitu terkait dengan pelamar KIP kuliah yang mereka itu sudah mendaftar SNBP, akan tetapi belum mendaftarkan seleksi SNBP pada akun KIP kuliah, begitu. Jadi yang ditanyakan itu statusnya mereka itu udah tersinkronisasi atau belum gitu. Kemudian apabila belum, itu solusi dari permasalahan tersebut bagaimana gitu. Iya, izin Mas Adit, atas pertanyaan itu tadi saya sudah sampaikan kan gitu. Tadi misalnya dia berarti anak ini dia ikut seleksi SNBP gitu kan, benar ya? Tapi dia belum mendaftar KIP kuliah gitu kan? Nah atas kondisi seperti itu memang kita masih karena sekarang kalaupun dia mendaftar dia sudah tidak bisa mendaftar lagi karena seleksi SNBP itu kita sudah tutup gitu. Tadi kan makanya saya sudah jelaskan, ini juga warning ya buat adik-adik sekalian. Perhatikan betul jadwal pendaftaran KIP kuliah terkait dengan pembukaan dan penutupannya gitu. Kita membuka seleksi itu H-1 sebelum pembukaan, jalur seleksi kita sudah buka. Begitu pula dengan penutupannya, H-1 sebelum ditutup seleksinya itu kita sudah tutup juga. Terkait dengan SNBP, kalaupun misalnya ada anak-anak yang belum ikut seleksi SNBP dan belum mendaftar, nanti atas kondisi seperti itu gitu ya, karena itu nanti didaftarkan oleh perguruan tingginya. Jadi mungkin tinggal disambungkan sama perguruan tinggi gitu ya, biasanya di pengelola untuk menyampaikan bahwa saya kemarin ikut seleksi SNBP dan pasti kepada perguruan tinggi pasti posisinya kalau kondisi seperti itu pasti sudah diterima gitu kan. Kalaupun dia tidak diterima misalnya seperti tadi penjelasan Mas Dian misalnya, ya udah akun itu sebetulnya kalau sudah dia sekarang mendaftar akun dulu gitu ya, sudah punya akun, dan akun juga itu misalnya kalaupun dia tidak lulus SNBP nanti ikut nanti di seleksi SNBT-nya misalnya gitu. Itu baru terkait dengan itu tadi ya, terkait dengan SNBP itu tadi. Jadi nanti kalau kondisi seperti itu dan dia diterima, itu nanti bisa didaftarkan oleh perguruan tinggi. Jadi tidak bisa didaftar oleh yang bersangkutan. Terkait dengan kalaupun nanti dia sudah ikut SNBT gitu, nanti terkait sinkronisasi tadi juga saya sudah jelaskan, sebutnya host to host tadi ya, tadi juga Mas Dian sudah menyampaikan host to host, dan terkait dengan sinkronisasi nanti dicek aja secara periodik di akun di sistem KIP kuliah berdasarkan akunnya masing-masing. Gitu sih Mas Adit. Ya, mungkin tambahan ya Mas Adit ya. Baik Pak Muni, terima kasih atas jawabannya. Jadi memang itu kondisi khusus. Oh enggak, Mas Dan. Iya, jadi kalau teman-teman sudah mendaftar di SN basis prestasi, udah selesai, udah di close gitu kan, jebret, terus tiba-tiba kok data saya yang dari KIPK nggak masuk karena ternyata belum daftar. Ya kami namanya juga mesin ya, kan tidak tahu apa namanya status di sana gitu ya. Jadi sebenarnya kami itu mengirimkan dasarnya adalah kami kan nanya nih waktu kalian ngisi formulir sampai terakhir itu step terakhirnya kan nanya ya mau ikut seleksi yang mana. Itu kan sebenarnya tinggal diklik satu kali klik aja. Karena ngeklik itu dianggap formulirnya tuh lengkap. Kalau itu belum pasti ada statusnya kan di apa tulisannya apa belum lengkap. Nah itu nanti kami memang punya peraturan ya yang namanya akan kita kirimkan datanya ke secara host to host ke sana itu adalah data yang formulirnya lengkap, karena itu nanti langsung apa namanya dijadikan parameter sebagai kiriman data kita gitu. Jadi nanti tapi jangan berkecil hati ya teman-teman, selalu ada jalan ya. Nanti kalau misalnya SNBP-nya lolos gitu ya, itu nanti akan ada pertimbangan-pertimbangan lain mungkin yang ada di kampus, karena pada intinya KIPK ini adalah provider yang nanti seleksinya itu berdasarkan dari ketentuan yang ada di kami di Persesjen, di peraturan Sekjen, yang itu nanti teman-teman akan diseleksi lagi sebenarnya nanti di kampus. Jadi berjuang ya nantinya di kampus. Mungkin itu tambahan Pak. Baik.